Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nurofik selaku Waka Kesiswaan, Bapak Suryani selaku Waka Kurikulum, kemudian Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar Laskar Pembelajar SMA Negeri 1 Serengat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan seminar kami yaitu sehat dan bugar di lingkungan SMA Negeri 1 Serengat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan ini kami, saya, Febri Wahyudiono dan Pak Aminu selaku guru PJOK melaksanakan program peningkatan kompetensi guru PJOK gelombang 2 di kelas 009 Kabupaten Blitar. Kami melaksanakan tugas rencana tidak lanjut atas program yang kami susun dan pada pagi hari ini nanti akan kami paparkan. Program kami secara garis besar yakni bagaimana di SMA 1 Serengat ini ada peningkatan kesehatan dan kebugaran. Perlu Bapak Ibu ketahui dan ketahui bersama bahwa mempunyai pola hidup sehat itu sangat penting karena akhir-akhir ini banyak remaja cuci darah, kemudian juga pengaruh gadget. Nah, ini yang membuat kami mengangkat tema ini dan nanti insya Allah akan kita laksanakan secara periodik dan terus menerus. Itu mohon nanti masukan dan arahan dari Bapak Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum beserta Bapak Ibu Guru di Kombel Laskar Pembelajar pada program yang kami susun. Langsung saja acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua nanti sambutan oleh Bapak Nurofik selaku Waka Kesiswaan, yang ketiga nanti penyampaian materi oleh Bapak Aminu, dan acara berikutnya tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya sambutan dan arahan oleh Bapak Nurofik selaku Waka Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati rekan-rekan dari tim Komunitas Belajar Laskar Pembelajar SMA Negeri 1 Serengat, teman-teman dari tim PJOK yang menyusun program LTN ini, kami akan langsung menyampaikan inti dari apa yang menjadi pemikiran ke depan dari komunitas belajar kita yang pada sesi hari ini adalah tentang bagaimana membangkitkan kembali kebugaran jasmani baik untuk seluruh warga SMA Negeri 1 Serengat yang hari ini akan dimulai dan direncanakan untuk ke depan menjadi kegiatan yang terus-menerus. Kami setelah mewakili pihak sekolah sangat mendukung apa yang menjadi pemikiran dan tindakan yang nanti menjadikan satu kebiasaan dari anak-anak kita pada khususnya dan umumnya kepada para warga SMA Negeri 1 Serengat, karena memang kami secara kelembagaan juga memandang anak-anak kita, warga kita mungkin karena termakan oleh zaman sehingga banyak sekali yang kurang memperhatikan dari sisi kebugaran jasmani. Mereka merasa bahwa dengan hanya makan gizi sehat saja, tapi merasa bahwa dirinya sudah bugar. Kita melihat utamanya kepada diri anak-anak kita yang benar-benar sudah kami amati mungkin sudah pada tingkat
krisis untuk mau menjadi jiwa yang bugar, jiwa yang bisa sebenarnya jasmani mereka itu harus dilatih. Sebenarnya unsur jasmani dan rohani itu kan seharusnya memang dilatih kan, terutama di sini pada sisi kebugaran jasmani. Anak-anak itu sekarang ada istilah generasi rebahan, ada istilah lagi generasi yang mager, malas gerak. Juga ada lagi sebenarnya yang paling baru dari generasi strawberry yang sangat lembek sekali begitu secara mentalitas gitu ya. Paling tidak dengan apa yang diidekan oleh teman-teman dari BCMK ini akan menambah semangat ke anak-anak bahwa penting sekali untuk juga memberikan asupan gizi untuk fisik kita. Maka kita walaupun sekian menit, walaupun sekian mungkin beberapa menit yang harusnya kita harus bergerak. Anak-anak tidak boleh terlalu bermalas-malasan. Mungkin bangun tidur, aktivitas sedikit, tidur kembali hanya dengan hiburan gadget yang dia pegang. Ini sangat tidak mendidik, dan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman PJK ini mungkin sangat efektif. Dan kami dari sekolah akan sangat mendukung sekali untuk program-program ke depan sehingga anak-anak kita paksa dalam tanda petik untuk melakukan aktivitas ini. Dan bahkan kalau bisa nanti setelah dia di masyarakat, mungkin dia di rumah, dia harus juga melakukan kegiatan ini. Sebenarnya kalau kegiatan ini dilakukan setiap hari tidak akan memakan waktu yang lama, tetapi efeknya benar-benar mendapatkan kebugaran untuk jasmani mereka. Saya kira itu sambutan dari kami. Intinya kami sangat mendukung sekali dan kami akan memfasilitasi dari sekolah untuk apa yang bisa kita harapkan untuk demi kemajuan anak-anak bersama. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Rafiq atas arahan dan juga petunjuknya untuk masukan dari kami. Untuk berikutnya penyampaian materi secara keseluruhan nanti disampaikan oleh Bapak Aminul Winarko. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan materi apa yang sudah kami buat programnya. Programnya ini sebetulnya terkait dengan kebugaran jasmani. Saya kasih judul sementara ini berinvestasi di Jumat pagi. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan di setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian itu nanti setiap Jumat 1 minggu sekali itu dilaksanakan. Kemudian di akhir di akhir bulan nanti kita evaluasi bagaimana program yang sudah berjalan 1 minggu sekali itu nanti ada kendalanya apa tidak, dan seterusnya kita evaluasi. Dan harapannya nanti di akhir semester itu ada peningkatan. Jadi program ini nanti tidak hanya untuk siswa saja Bapak Ibu. Jadi ini nanti untuk seluruh guru dan karyawan. Jadi untuk meningkatkan kebugaran peserta didik dan guru dan karyawan juga. Kemudian latar belakangnya itu adalah yang pertama, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional di antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi dari beberapa isu-isu yang sudah beredar di masyarakat dan di kalangan siswa, itu tidak hanya kesehatan secara fisik saja, ini juga meningkatkan kesehatan mental, kemudian emosionalnya anak-anak, sehingga ketika anak-anak di sekolah itu dalam keadaan sudah siap, jadi siap untuk melakukan menerima pembelajaran dan melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, tingkat aktivitas fisik siswa, guru, dan tenaga kependidikan masih rendah. Jadi menurut pengamatan kami, guru-guru PJOK yang ada di SMA 1 Sengat ini, selama ini masih tingkat aktivitasnya guru dan siswa itu masih kurang. Jadi harapan kami dengan program ini nanti bisa lebih meningkat lagi.
Kemudian ada area terbuka di lingkungan sekolah, itu kita bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi kita punya lapangan yang luas, kita punya fasilitas yang lengkap, harapannya itu bisa digunakan, jadi tidak nganggur nanti lapangannya. Kemudian ada keinginan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Jadi secara tidak langsung bahwa Bapak Ibu siswa itu juga sadar sebetulnya kalau butuh dengan sehat itu butuh, dengan aktivitas jasmani itu butuh, ya. Kemudian isu yang marak beredar adalah banyak siswa yang mengalami masalah kesehatan terkait gaya hidup kurang aktif. Jadi banyak sekali sekarang Bapak Ibu anak-anak kita di luar itu masih muda, usia muda itu sudah sakitnya sudah kronis, ada yang sampai cuci darah dan sebagainya. Nah itu juga pengaruh karena kebugaran jasmaninya kurang. Kemudian juga konsumsi nutrisi yang dikonsumsi itu banyak-banyak minuman kemasan dan makanan instan. Jadi kita kan di sini programnya itu membahas seluruhnya, tidak hanya aktivitas, bentuk aktivitasnya saja, tapi ke penerapannya juga. Nah ini manfaat dari program yang kita susun ya. Secara kesehatan fisik yang pertama mengurangi resiko penyakit kronis, misalkan penyakit jantung, diabetes. Kemudian meningkatkan berat badan yang sehat dan kebugaran fisik. Loh, kok bisa meningkatkan berat badan? Biasanya kan malah mengurangi. Jadi upaya kita melakukan kebugaran jasmani itu tidak hanya yang obesitas kita turunkan saja. Jadi dari yang kurus, yang badannya kurang, dengan pembentukan otot, massa ototnya dari besar, badannya jadi lebih terbentuk dan lebih atletis lagi. Jadi yang ototnya lembek-lembek, badannya lembek, itu bisa kencang lagi dengan aktivitas seperti ini. Itu contohnya Paksis itu, ya tahu Paksis itu bisa diterapkan ya, lebih ramping lagi nanti badannya. Kemudian kesehatan mental, ya mengurangi stres dan kecemasan, itu juga berpengaruh pada efektivitas dan produktivitas kita dalam bekerja Bapak Ibu. Jadi dalam program ini untuk mengurangi stres, mungkin beban dari mengajar kita sudah banyak, kemudian masih nyusun perangkat lagi, deadline-nya mepet, dan program-program yang lain masih mengejar, ya itu harapannya dengan adanya seperti ini, tingkat stres kita juga berkurang, terus siswa juga berkurang, banyak tugas dan sebagainya, banyak kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian meningkatkan suasana hati dan kejernihan mental. Jadi kita vibe-nya itu lebih positif Bapak Ibu dengan melakukan kegiatan kebugaran jasmani, itu harapannya seperti itu. Kemudian manfaat di sekolah ya, mengurangi stres dan kecemasan sama, kemudian meningkatkan produktivitas dan kepuasan, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar itu kita lebih produktif, kita lebih nyaman, lebih puas. Jika kita menjadi guru itu kayak menjadi guru yang sebenarnya jadinya nanti ya gitu. Kemudian tujuan dan capaian program ya. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan pentingnya aktivitas bagi kesehatan. Jadi setelah melakukan program ini tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Tanpa kita adakan program seperti ini, mereka sudah sadar bahwa kesehatan itu penting, jadi secara otomatis akan melakukan sendiri di rumah, meluangkan waktu dan sebagainya, dan bisa ketika libur itu bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani siswa, guru dan tenaga pendidik, mengurangi stres dan kelelahan siswa, guru dan tenaga pendidik, meningkatkan produktivitas dan kepuasan, menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan aktif, mempererat tali silaturahmi antara anggota komunitas sekolah. Ini yang lebih penting Bapak Ibu ya, meningkatkan silaturahmi. Selain kita dapat sehat, kita juga menjalin komunikasi silaturahmi dengan teman-teman satu komunitas sekolah kita. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sibuk mengajar, jadi tidak sempat meluangkan waktu untuk berbincang dengan rekan-rekan yang ada di sini di sekolah kita. Dengan adanya seperti ini kita bisa berbagi cerita, kita bisa bercanda. Tujuannya ya untuk rekreasi juga Bapak Ibu ya.
Kemudian capaian seluruh guru dan tenaga pendidik secara rutin mengikuti senam pagi setiap hari Jumat, dan terjadi peningkatan kondisi fisik yang signifikan setelah mengikuti program selama 1 semester. Ini yang sudah saya bahas di awal, Bapak Ibu. Selain kita menerapkan rutin, nanti kita evaluasi selama 1 bulan. Kemudian harapannya dalam 1 semester itu ada peningkatan. Yang tadinya badannya obesitas jadi normal, jadi turun. Yang tadinya kurang, berat badannya kurang, itu bisa sesuai dengan IMT-nya masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian langkah-langkah program dan hasil. Melakukan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah. Nah ini nanti kita butuh bantuan dari komunitas belajar kita Bapak Ibu ya. Askar pembelajar ini nanti kita bagi tugasnya. Jadi tidak hanya mapel PJOK Bapak Ibu, kita butuh bantuan dari mapel-mapel lain. Jadi seperti mapel biologi, bahasa Indonesia, informatika, dan nanti bisa masukan dari Bapak Ibu, mapel-mapel lain bisa dikolaborasikan. Kemudian membentuk panitia pelaksanaan yang terdiri dari siswa dan guru. Ya, guru itu komunitas belajar, siswa itu nanti gambaran saya bisa dari OSIS, bisa MPK, perwakilan kelas, ya itu bisa nanti dari siswa. Kemudian menyusun jadwal dan materi senam yang bervariasi. Jadi nanti kegiatan senamnya nanti bervariasi, tidak hanya 1 senam terus dipakai 1 semester, nanti anak-anak bosan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti harapan saya tidak hanya senam Bapak Ibu kegiatannya, jadi anak-anak bisa meluangkan waktu di rumah, nanti bisa diusulkan program-program apa saja ya yang bisa selain senam itu. Keempat, menyediakan fasilitas yang dipergunakan, sound system, matras dan lain-lain yang menunjang untuk kegiatan tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan, meningkatnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan terciptanya suasana sekolah yang lebih sehat dan ceria. Jadi tujuannya itu hasil yang diharapkan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya yaitu senam pagi dilaksanakan setiap hari Jumat pagi selama 30 menit di lapangan sekolah. Ya ini nanti kalau bisa ditambahkan program yang lain Bapak Ibu. Ini contohnya yang sudah jadi adalah senam pagi. Nanti harapan saya selain senam biar bisa menambah. Jadi di rumah bisa menyempatkan waktu anak-anak nanti ya. Kemudian mitranya pengurus OSIS, guru olahraga, tenaga kesehatan sekolah, perwakilan kelas ya. Kemudian ini nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah, kita berkolaborasi dengan siapa saja Bapak Ibu ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Itu guru olahraga memiliki kompetensi dalam merancang program senam ya. Kemudian program kebugaran jasmani yang lainnya. Kemudian terdapat lapangan yang cukup luas untuk kegiatan senam, tersedia sound system dan matras. Pengurus OSIS memiliki pengalaman dalam organisir kegiatan. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan kalau kita kolaborasi dengan mapel yang lain Bapak Ibu ya. Kemudian rencana evaluasi ya, subjeknya seluruh peserta senam meliputi siswa, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian alatnya kuesioner kepuasan, pengamatan langsung dan tes kebugaran fisik. Nah mungkin ini kuesioner ini nanti kita bagikan. Jadi 1 bulan itu nanti kita bagikan seperti apa tingkat kepuasan dari program yang telah kita rancang Bapak Ibu gitu. Nanti kuesioner ini bisa minta bantuan ke guru mapel bahasa Indonesia, mungkin yang lebih berkompeten di bidangnya. Kemudian pengamatan langsung, jadi nanti kita juga bisa berkolaborasi Bapak Ibu, tidak kita saja sebagai komunitas belajar, tapi kita bisa melibatkan tim untuk pengamatan siswa secara langsung. Juga nanti bisa perwakilan dari anak-anak OSIS. Kemudian tes kebugaran jasmani fisik ini bisa dilakukan nanti ketika jam olahraga saja oleh guru penjas. Nanti saya dan guru penjas akan bersepakat ketika materi kebugaran jasmani kita adakan tes fisik untuk mengetahui sejauh mana siswa melakukan program ini dan menumbuhkan kesadarannya itu sejauh mana.
Kalau nanti dari tesnya kebugarannya stabil atau menurun, itu berarti tidak dilakukan. Kalau meningkat berarti dilakukan programnya, itu Bapak Ibu ya. Kemudian tantangan dan solusi. Yang pertama tantangannya adalah ini cuaca Bapak Ibu ya. Ini juga musim penghujan, cuaca itu yang tidak mendukung. Kemudian kurangnya motivasi peserta. Nah ini Bapak Ibu PR kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi kepada siswa untuk tidak mager atau malas bergerak, mau mengikuti program ini, mau melakukan kegiatan di rumah, ya tidak hanya di sekolah. Jadi nanti siswa itu bisa melakukannya di rumah. Tidak hanya siswa Bapak Ibu, kita juga rekan-rekan kita juga tenaga pendidik juga, harapannya semua bisa tumbuh motivasi dan kesadarannya. Kemudian konflik dengan jadwal kegiatan yang lain. Biasanya kita tiba-tiba ada benturan, Jumat acaranya ini, acaranya itu. Nah, itu nanti solusinya bagaimana untuk tetap bisa konsisten menjalankan program di hari Jumat ini Bapak Ibu. Kemudian solusi, ini solusi yang saya pikirkan dengan Pak Febri ya, nanti bisa dievaluasi bersama. Menyediakan tempat alternatif jika cuaca tidak mendukung, misalkan diarahkan di kelasnya masing-masing. Nanti sudah ada proyektor masing-masing kan di Bapak Ibu di kelas itu, nanti bisa dilaksanakan di ruangan kelas masing-masing senamnya melalui proyektor. Nanti kita putarkan videonya di proyektor, jadi anak-anak tinggal mengikuti. Itu nanti kita pasrahkan ke guru mapel jam pertama. Nanti kan setelah kegiatan itu langsung ke pembelajaran jam pertama, jadi tidak berganti guru. Tuh. Yang kedua, mengadakan variasi gerakan senam yang menarik, ya tumbuh motivasi. Oh ternyata itu senam itu enggak kayak gitu saja. Oh lebih senam itu ternyata keren, menarik. Jadi tidak hanya senam-senam yang pakemnya tidak kita variasi, lebih menarik dengan sesuai perkembangan zaman. Itu tidak hanya di gerakannya Bapak Ibu, juga bisa melalui lagu. Jadi lagu-lagu kita nanti pilih lagu-lagu yang familiar dengan anak-anak, lagu-lagu yang hit, yang viral gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghindari konflik jadwal. Ini yang susah, karena jadwal itu kadang kita mendadak. Dari atasan juga dari cabang dinas itu kadang-kadang acaranya mendadak, tapi kita mengupayakan bagaimana jadwal ini bisa disusun dan tidak bertabrakan atau berbenturan dengan kegiatan yang lainnya Bapak Ibu. Itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Febri. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Amino. Untuk sesi berikutnya, sesi tanggapan ataupun masukan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan, sekaligus menggarisbawahi mungkin ya tantangan yang dipaparkan di slide terakhir tadi, bahwa tantangan tentunya kurang motivasi peserta didik. Ini kami sangat mengharap untuk masukan dari Bapak Ibu biar anak-anak itu betul-betul sadar terkait dengan pola hidup sehat dan juga pentingnya peningkatan kebugaran jasmani mereka. Itu untuk berikutnya, monggo ada yang masukan dan saran. Pak Sis ya, dari Mapel Guru Biologi. Terima kasih. Saya silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Pak Siswoyo, pengajar mata pelajaran biologi. Ada beberapa yang perlu saya mintakan keterangan lebih jelas lagi, atau tentang bab-bab yang harus digarisbawahi, karena ini melibatkan dari semua siswa
tadi kegiatannya, programnya hanya ketika hari Jumat itu saja atau ini berkelanjutan di rumah, artinya dalam 1 minggu itu juga terjadwal di rumah. Jika ini nanti terjadwal, harus ada mungkin yang kalau di rumah itu sistem pengawasannya juga kita kesulitan, berarti nanti mungkin juga ada sosialisasi ke wali murid untuk memotivasi anak putra putrinya untuk melakukan kebugaran ini di rumah. Untuk kebugaran ini yang kedua, untuk kebugaran ini sebatas olah fisik saja atau juga ke makanan yang dikonsumsi peserta didik utamanya itu. Terus yang selanjutnya dari saya, untuk cara pengecekan siswa nanti bahwa siswa ini sudah berhasil, program ini sudah berhasil, sudah bugar anaknya, itu pengecekannya seperti apa gambarannya, atau dilihat dari minggu ini ada yang sakit atau tidak, atau sebulan ini ada yang sakit atau tidak, itu atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih untuk pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Suswoyo. Tentunya mungkin Pak Amin bisa menjawab, nanti mungkin saya juga bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Sis ya. Ini masukannya bagus sekali Pak Sis. Jadi begini Pak Sis, program ini itu harapan kita dengan awalnya kita itu seminggu sekali di rumah. Nanti kita lihat ini berjalan atau tidak, siswa itu bagaimana. Harapannya kan kita pasti program bisa berjalan Pak. Antusiasme siswa itu bagaimana. Dari situ mungkin kita bisa menumbuhkan kesadaran siswa untuk beraktivitas. Nah itu nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan di rumahnya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat program. Kita kolaborasi dengan guru PJOK Pak. Nanti kan ada di mapel PJOK itu ada materi kebugaran jasmani ya Pak. Itu nanti kita kasih tugas membuat program pendidikan jasmani, program kebugaran jasmani selama 1 semester itu nanti mereka melakukan di rumah ya. Itu nanti hasil akhirnya dikasihkan tes di akhir semester. Kalau itu nanti nggak bisa bohong Pak, kalau itu nanti tidak pernah dilakukan tapi mereka mengisi, itu nanti ya kan ada pretest dan post test. Kok post testnya sama dengan pretest, itu berarti kan tidak ada peningkatan, berarti tidak dilakukan gitu Pak. Itu nanti juga perlu sosialisasi Pak. Betul sekali dari Pak Sis, itu kita butuh bantuan untuk sosialisasi kepada wali murid Pak. Memang itu nanti harapannya wali muridnya juga ikut tertular Pak. Nah dengan anak-anaknya itu nanti biar satu keluarga itu biar bisa menjaga pola hidup sehat juga Pak. Gitu. Kemudian yang kita programkan ini tidak hanya fisik saja Pak, yang kedua ini tadi, jadi mulai kesehatan mental, nutrisi, kemudian pola makan. Nah nanti harapan saya Pak Sis ini sebagai guru biologi bisa turun tangan secara langsung membimbing kami guru olahraga dan guru-guru lain untuk mensosialisasikan bagaimana contoh menghitung indeks massa tubuh kira-kira obesitas atau tidak, kemudian merancang bentuk makanan yang sempurna itu bagaimana, kemudian untuk bekal yang sehat itu kayak apa, itu nanti kan wilayahnya ke Pak Sis kan, itu nanti lebih expert lah kalau Pak Sis, nanti kita minta bantuan itu Pak. Kemudian pengecekan siswa itu nanti dilakukan 1 bulan sekali Pak. Kita evaluasi dari program ini bagaimana, ada masukan, kendalanya di mana saja itu Pak. Mungkin
sampaikan saja bahwa saya juga seperti yang disampaikan Pak Aminu, saya minta tolong kepada guru mapel biologi, bukan hanya Pak Sis tapi keseluruhan untuk memberikan materi dasar-dasar pola hidup sehat. Kenapa anak itu kok istirahatnya harus 8 jam itu di jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu dasarnya kenapa. Kalau perlu juga dikasihkan jurnal-jurnal penelitian tentang kenapa anak itu harus istirahat 8 jam, itu perlu dikuatkan seperti itu biar anak-anak betul-betul tertanam bahwa penting sekali untuk membudayakan hidup sehat. Dan terkait kebugaran tadi sebenarnya ada cara yang sangat sederhana, yakni setiap anak mengukur denyut nadi basal setiap bangun tidur. Itu nanti apabila setiap minggunya nanti denyut nadi basal per menitnya itu rendah, maka anak tersebut sudah mengalami progres peningkatan kebugaran jasmani. Seperti itu. Itu dilihat dari sederhana, dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Aminu, nanti kita akan tes 1 bulan ataupun 3 bulan sekali untuk tes kebugaran jasmani biar bisa mengetahui tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Mungkin itu dari paparan dari kami. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, program ini akan kita lanjutkan ke siswa, kemudian juga diseminarkan dan juga akan di workshopkan nanti secara menyeluruh kepada bapak ibu guru dan warga sekolah. Terima kasih atas waktunya pada seminar kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.